Assalamualaikum, welcome back to Yatimetu Channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal bahasa Inggris sebagai latihan untuk persiapan tes SKB CPNS 2020. Dan saya doakan semoga teman-teman yang akan mengikuti ujian SKB itu diberikan kemudahan dan diberikan kelulusan sampai mendapatkan nomor induk pegawai tahun ini. Amin. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa klik like dan subscribe video ini serta aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman sekalian mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video yang terbaru. Kita masuk ke soal yang pertama ya. Soal ini merupakan soal incomplete sentence. Jadi dalam tes SKB nanti akan ada soal yang seperti ini. Jadi pilihannya berupa pilihan ganda A, B, C, dan D. Kita masuk ke soal yang pertama. After funeral, the residents of the apartment building bla 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 bla. Pilihan A, send faithfully flower all weeks to the cemetery. Pilihan B, send the cemetery each week flowers faithfully. Kemudian pilihan C, send flowers faithfully to the cemetery each week. Kemudian pilihan D, send each week faithfully to the cemetery flowers. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, teman-teman sekalian harus memeriksa dulu apakah kalimat ini sudah memiliki subjek, kemudian predikat, tambah objek, atau keterangan ya. Karena di dalam kalimat bahasa Inggris itu, ini wajib ada. Biasanya ini terdiri dari subjek, predikat, objek, atau keterangan. Jadi untuk soal-soal seperti ini biasanya pembuat soal ini kadang menghilangkan subjeknya, kemudian menghilangkan predikatnya, kemudian menghilangkan dan selanjutnya ya. Kita lihat di sini after funeral, di sini ada kata after, berarti ini saya cangking ya, ini merupakan adverb clause. Jadi klausa yang menerangkan tentang keterangan. Nah, ada kata the residents of the apartment building bla 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 bla. Nah, the resident of the apartment building ini merupakan subjeknya. Subjeknya ya. Nah, berarti yang harus kita isi di sini adalah predikat. Predikat bisa saja diikuti oleh objek atau keterangan. Nah, sekarang kita tinggal lihat pilihan jawabannya yang merupakan predikat. Jadi predikat itu bisa dari verb itu sendiri. Jadi predikat bisa verb ya, atau auxiliary verb. Auxiliary verb itu berupa I'm, is, are ya. I'm, is, are, seperti itu. Jadi kita tinggal lihat predikat di sini. Predikat. Oke, di sini ada pilihan send semua. Send. Berarti predikatnya ini harus diikuti objek karena di dalam kalimat bahasa Inggris predikat itu harus bergandengan dengan objeknya. Biasanya bergandengan dengan objeknya. Jadi ketika ada objek itu harus bergandengan dengan predikatnya. Jadi send apa? Ini send mengirim flowers. Jadi pilihannya ini ya. Pilihannya C. Jadi kita periksa lagi. Send. Kalau faithfully ini merupakan adverb. Jadi adverb ya, send faithfully flower. Karena di sini ada objek, jadi predikatnya ini harus bergandengan dengan objeknya send flowers. Kemudian boleh diikuti adverb ya. Kemudian to the cemetery each week. To the cemetery ini merupakan keterangan tempat. Keterangan tempat. Kemudian each week adalah keterangan waktu. Nah, di dalam kalimat bahasa Inggris itu ketika membuat sebuah kalimat atau ada sebuah kalimat itu biasanya diikuti oleh keterangan tempat dulu, kemudian yang terakhir adalah keterangan waktu. Jadi nggak bisa dibolak-balik, nggak bisa send flowers faithfully each week to the cemetery. Biasanya
dalam kalimat bahasa Inggris itu keterangan waktu di akhir atau di awal kalimat. Bisa jadi ini seperti ini. Each week send flowers faithfully, atau each week the resident of the apartment building send flowers faithfully to the cemetery. Itu bisa. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk pilihan soal nomor 1 ini adalah C. After funeral, the residents of the apartment building send flower faithfully to the cemetery each week. Next, kita masuk ke soal yang nomor 2 ya. Bla 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 bla, many copper mines in the state of Arizona, a fact which contributes significantly to the state's economy. Pilihan A adalah they are, pilihan B adalah there are, pilihan C adalah of the, dan pilihan D adalah the. Nah, kita periksa lagi apakah kalimat ini sudah memiliki subjek, predikat, dan objek. Many copper mines in the state of Arizona, a fact which contributes significantly to the state's economy. Nah, many copper mines ini merupakan objeknya, ya, many copper mines. Berarti yang kita harus isi di titik-titik ini adalah subjek dan predikat, ya. Berarti otomatis untuk pilihan D ini salah ya, karena ini merupakan artikel kata sandang kalau di dalam bahasa Inggris. Sama dengan ini, pilihan C ini salah. Nah, sekarang tinggal pilihan A dan pilihan B. Ini sudah benar ya, ada are di sini dua-duanya. Karena many ini menyatakan banyak, plural ya, plural. Lebih dari satu, atau dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut dengan jamak. Berarti kita tinggal pilih subjeknya, apakah dia berupa they atau berupa there. Karena di sini many copper mines state of Arizona berupa benda, maka untuk keterangan they ini sebagai kata pengganti orang atau mereka itu tidak tepat. Berarti jawabannya adalah B. Jadi there are many copper mines in the states of Arizona, a fact which contributes significantly to the state's economy. Jadi ini adalah there adalah subjeknya, kemudian are adalah posisi predikat yang diisi oleh auxiliary verb atau biasa kita katakan sebagai to be ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. The Ponderosa pine is blah 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 of the most of the timber used by forest product firms in the Black Hills of South Dakota. Pilihan A adalah the source, pilihan B adalah a source, pilihan C the source which, pilihan D because the source. Oke, seperti biasa kita periksa lagi ya. Untuk subjeknya di sini adalah the Ponderosa pine ya. Ini merupakan subjek dan is merupakan predikat. Jadi saya tulis ini subjek tambah predikat. Berarti kita cari objeknya di sini ya, pelengkap objeknya. Sebenarnya ini sudah masuk ke dalam objeknya ya, penjelasannya cuma kurang lengkap. Jadi kita tinggal tambahkan aja. Apakah dia the source, a source, the source which, atau because the source. Nah, untuk pilihan D, because the source, ini bukan merupakan kalimat yang sebab akibat ya, jadi pilihannya salah. Sedangkan ini, the source which of, nah kata which ini tidak bisa bergandengan dengan of. Of itu biasanya digunakan untuk memisahkan antara noun dan noun, kata benda ya. Jadi noun dan noun. Jadi otomatis pilihan which ini salah. Pilihan as source kemudian the source ya. Kita lihat di sini the Ponderosa pine is bla 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 of the most. Nah, di sini ada kata most berarti the most. Jadi kalau the source of the most itu kurang tepat. Jadi pilihannya adalah B. Jadi kita bisa katakan bahwa the Ponderosa pine is a source sebagai sumber of the most timber. Jadi kebanyakan timber yang digunakan by
firms product forest. Seperti itu. Jadi pilihan jawabannya adalah B. Next, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Bla 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 bla, the Canadian composer Barbara Pentland wrote 4 symphonies, 3 concertos, and an opera among other works. Pilihan A adalah an artist who prolific. Pilihan B adalah is a prolific artist. Pilihan C adalah prolific an artist. Pilihan D adalah a prolific artist. Kita periksa ya. The Canadian composer Barbara Pentland. Ini merupakan subjeknya ya. Wrote ini adalah predikat menulis yang diisi oleh verb, kata kerja. 4 symphony, jadi Barbara Pentland ini menulis 4 simfoni, 3 concertos, and an opera among other works. Nah, ini bisa dikatakan sebagai kalimat atau kita membutuhkan subjek yang mendukung tentang Barbara Pentland ini ya. Jadi pilihan A, an artist who prolific, itu kurang tepat. Sama dengan pilihan B, di sini ada predikat yang nggak boleh ya, karena predikat nggak boleh di awal kalimat. Yang di awal kalimat itu ya harusnya subjek. Jadi pilihan B salah. Prolific an artist. Nah, prolific an artist, artist merupakan kata benda, sedangkan artikelnya ini di tengah. Ini nggak boleh di sini, prolific an artist. Jadi kalau di dalam noun, ini yang seperti dikatakan noun praise, the book, contoh the book, atau a book itu harus di depan ya. A book atau the book kemudian diikuti oleh kata bendanya. Atau biasa kita katakan a blue book. A blue book. Nah, ini sama posisinya. Jadi artikelnya duluan, kemudian colornya, kemudian bukunya. Atau a kind girl, ya ini juga bisa. Ini posisinya sama, ini dikatakan sebagai noun praise. Jadi pilihan yang tepat adalah D. Ya, ini artikelnya duluan, kemudian prolific, kemudian artisnya sebagai kata benda. Jadi bisa saya katakan bahwa a prolific artist, the Canadian composer Barbara Pentland wrote 4 symphonies, 3 concertos, and an opera among other works. Jadi diingat ya teman-teman, kalau mengerjakan soal seperti ini, jadi kita periksa dulu ya subjek, predikat, objeknya, kemudian pilihan jawabannya harus disesuaikan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal yang kelima. Soal yang kelima ini, the first explorer bla 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 California by land was Jedediah Strong Smith, a trapper who crossed the southern desert of the United States in 1826. Pilihan A adalah that reach, pilihan B adalah reach, pilihan D adalah to reach, pilihan D adalah reaching it. Nah, seperti biasa kita periksa dulu ya predikatnya mana, kemudian subjeknya juga mana. Nah, di sini the first explorer bla 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 California by land. Nah, ini merupakan subjeknya guys, teman-teman ya. Ini merupakan subjeknya. Kemudian ada kata was di sini. Was ini merupakan predikatnya yang diisi oleh to be. Kemudian siapa? The first explorernya Jedediah Strong Smith, a trapper who crossed the southwestern desert of the United States in 1826 merupakan kalau dalam bahasa Inggris itu adjective clause. Adjective clause atau klausa yang menerangkan atau memberikan informasi yang lebih tentang Jedediah Strong Smith. Jadi yang hanya perlu kita lengkapi di sini adalah subjeknya, the first explorer bla 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 California by land. Karena predikatnya sudah ada ya dan objeknya juga. Berarti tinggal kita lihat pilihan jawabannya di sini. That he reached ini sudah salah karena he di sini dia berfungsi sebagai subjek, sedangkan di sini merupakan subjek-subjek lebih ya.
Di sini yang nggak boleh. Kemudian reach bisa jadi to reach. Ini the first explorer to reach, ini salah ya, nggak bisa. To ini biasa untuk membandingkan memisahkan dua kata kerja. Kemudian reaching it California juga nggak bisa ya. Ini apa? Verb one ing. Kemudian ikuti oleh it lagi karena di sini sebagai predikatnya. Karena untuk make sure, untuk meyakinkan bahwa jawaban B ini benar, kita lihat di sini ada kata by, oleh, ya, oleh, by land di sini. Nah, biasa ini diikuti oleh verb 3, kata by ini ya, diikuti oleh verb 3. Jadi saya tulis di sini diikuti sebelumnya diikuti oleh verb 3. Jadi karena reach ini adalah verb 3, maka jawabannya adalah P ya, seperti itu. Ini namanya past, kalau dalam bahasa Inggris past participle. Oke, guys. Ya, jadi the first explorer reached California by land was Jedediah Strong-Smith, trapper who crossed the southwestern desert of United States in 1826. Well, itu tadi beberapa soal incomplete sentence sebagai latihan teman-teman sekalian untuk persiapan SKB Bahasa Inggris pada tes CPNS 2020. Jika ada penjelasan saya yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, boleh komentar di kolom komentar video ini atau DM di Instagram saya, linknya ada di deskripsi video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan jangan lupa klik like dan subscribe video ini serta aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman sekalian mendapatkan informasi terbaru dari video-video saya. Terakhir, see you in next video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.